Game mobile dan game gacha tuh punya sesuatu yang mirip pas pertama kali muncul. Mulai dari hype-nya yang tinggi, promosi full gacha yang sebenarnya ilusi, waifu cantik, sampai label gamer yang bilang ini bakal jadi Genshin killer lah, WoW killer lah, atau killer-killer yang lain. Tapi aku nggak peduli soal gituan, soalnya buatku pribadi butuh waktu maksimal 2 minggu buat tahu satu game gacha atau game mobile yang juga rilis di PC ini bakal dilanjutin apa uninstall aja. 2 minggu, kadang malah lebih. Dan karena udah sering main game kayak gini, entah kenapa aku bisa nebak isi gamenya bahkan pas masih promosi. Ya, karena patternnya sama, kayak daily mission, side quest yang effortnya gila tapi hadiahnya cuma 60 mata uang premium, koleksi waifu, atau event-event FOMO yang lainnya. Ini belum cerita yang sejujurnya buat selera aku pribadi nggak semenarik itu, terutama di storytelling. Game-game ini tuh nggak jelek sebenarnya, cuman masalahnya semua game yang kayak gini tuh rasanya kayak sama aja gitu. Kayak reskin game dari formula yang sama. Jadi di atas kertas, cara tampilan dan konsep memang kelihatan berbeda, tapi aslinya sama aja. Dan dari sinilah aku mulai kepikiran istilah yang ku buat sendiri, yakni gamer template. Simpelnya gamer yang pelan-pelan dibentuk oleh desain game modern untuk mengikuti sistem bukan memahami sistem. Dan menurutku proses terbentuknya gamer template ini justru dimulai dari game yang sangat sukses di industrinya, yakni game mobile atau yang populer sekarang game gacha. Kalau ngomongin evolusi video game, biasanya kita bakal ngomongin betapa pesatnya perkembangan game PC atau konsol. Padahal kalau kita ngomongin platform yang punya perubahan pesat selama 20 tahun terakhir, justru mobile gaming adalah jawabannya. Dulu, game mobile tuh cuman buat ngisi waktu. Game-game kayak Snake, Bounce, atau game Java Assassin's Creed jadi generasi pertama yang sempat ngeramein industri ini. Terus begitu smartphone muncul, game kayak Angry Birds, Subway Surfers, atau Fruit Ninja jadi beberapa dari banyaknya game mobile yang populer di pasaran. Saat itu sih, game smartphone tuh kebanyakan berbayar, meskipun ada yang gratis tapi pakai iklan. Tapi lama-lama desainnya berubah, terutama ketika MMORPG mobile gratisan mulai booming. Kalau kalian dulu pernah main MMORPG Korea di PC, mungkin masih inget fitur jalan otomatis, dimana kita tinggal klik nama quest, terus karakter kita jalan sendiri. Tapi game mobile kemudian melangkah lebih jauh, nggak cuma jalan otomatis, quest, combat, bahkan grinding, semuanya otomatis. Kita jadi kayak nonton bot mainin game kita. Padahal esensinya video game tuh buat dimainin, bukan ditonton. Dari sini pula muncul game yang cuman otomatis aja, kayak salah satunya AFK Journey yang bisa ditinggal, terus naik level otomatis. Dan dari titik itulah aku mulai ngerasa ada sesuatu yang berubah, bahwa tujuan game mobile tuh bukan lagi bikin pemainnya berpikir, tapi bikin pemainnya tetap hadir. Karena yang dicari bukan kesenangan sesaat, tapi retensi atau kembali bermain gamenya terus-terusan. Di mobile ada yang namanya retention. Simpelnya, hari ini yang main game kita ada 100 orang. Besok yang balik lagi mungkin 50 orang. Seminggu kemudian mungkin tinggal 10 orang. Karena itu, waktu bikin game mobile, kita nggak bisa cuma mikirin gamenya fun atau tidak. Kita juga harus mikirin gimana caranya supaya player bisa balik lagi besok main game kita. Atau bahkan bulan depan. Dan akhirnya, mereka mau spending di dalam game kita. Lalu datanglah Genshin Impact, dan menurutku inilah titik yang mengubah segalanya, khususnya game mobile dan gacha. Karena HoYoverse berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan industri game gacha sebelumnya. Mereka bikin sistem lama terlihat premium. Gacha masih ada, daily masih ada, FOMO masih ada, dan retention juga masih ada. Tapi semuanya dibungkus dengan kualitas setara game AAA. Punya dunia besar, musik keren, karakter memorable, animasi sinematik, cross-platform, sampai biaya produksi yang tinggi banget kala itu buat game mobile yang juga dirilis di PC dan konsol. Dan hasilnya sukses luar biasa. Masalahnya, kesuksesan itu kemudian menciptakan sebuah template baru. Banyak developer game mobile dan gacha mulai berpikir, kalau formula ini berhasil, kenapa nggak kita ikutan aja? Kita lihat game gacha modern deh. Ini kalau karakter dan dunianya dihapus, kira-kira sisanya apa? Daily mission, stamina, battle pass, sampai desain formula yang sama bukan?
Dan setelah main banyak game yang kayak gini, aku mulai sadar sesuatu. Aku nggak lagi belajar game baru, tapi belajar variasi dari sistem yang sama. Dan sejak saat itu aku merasa semakin banyak game yang berbeda di permukaan, tapi identik di kerangka. Jadi dilihat dari sini, game gacha modern berasa kayak reskin doang. Nah, dari sini, player yang lama-lama disetir dengan desain yang sama jadi sesuatu yang kusebut sebagai gamer template. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, gamer template bukan gamer bodoh atau malas, tapi gamer yang tumbuh dalam ekosistem yang selalu memberikan jawaban. Di mana ekosistem game itu terbiasa manjain gamernya. Dituntun harus ke sini, dituntun harus ke situ, dikasih hadiah dikit dari login harian atau quest. Pokoknya ada banget alasan buat main lagi dan lagi. Dan desain yang kayak gini tuh lama-lama bikin hubungan gamer dengan gamenya tuh berubah. Dulu banyak game meminta kita memahami sistemnya, tapi sekarang banyak game takut pemain pergi kalau sistemnya terlalu sulit dipahami. Dan menurutku efeknya mulai kelihatan sih, bahkan di komunitas. Kadang aku nemu tuh, gamer yang nanya sesuatu yang sebenarnya udah dijelasin di game, dan ini frekuensinya nggak 1 atau 2 kali ya, berkali-kali. Ya namanya ditanyain pertanyaan basic ya lama-lama yang udah senior ini kesel dong. Dibalas tuh sampai debat, yang terus bikin gamer yang punya nasib yang sama kayak yang nanya tuh ngerasa komunitasnya toksik. Padahal ya bisa jadi dua-duanya cuman dibentuk oleh desain game yang berbeda. Yang satu biasa nyari sendiri, yang satu biasa dikasih petunjuk. Dan mungkin bagian yang paling ironis dari video ini adalah ya, aku sendiri masih main game gacha dan mobile atau sejenisnya. Pokoknya namanya kayak gitulah. Yang penting rilis di PC juga. Tapi yang ku nikmatin sekarang tuh bukan gamenya, tapi sistemnya. Makanya kalau ada game gacha baru, biasanya aku cuma butuh beberapa hari sampai maksimal 2 minggu buat tahu apakah gamenya layak dilanjutin atau enggak. Karena kerangkanya hampir selalu sama. Dan ketika rasanya udah kayak mirip-mirip, kayak cara menyampaikan ceritanya tuh dengan pembahasan yang sama yang udah dijelasin berulang kali, terus punya urutan konten sampai siklus update-nya yang ketebak. Bahkan meski storytellingnya sebagus Persona 5 The Phantom X, aku mending beli game aslinya daripada lanjutin versi gacanya. Biasanya kalau udah ngerasa kayak gitu tuh ku uninstall sih. Nggak jelek gamenya bagus, cuman ya sama aja gitu rasanya. Dan dari pembahasan ini mungkin ini sih yang mengkhawatirkan, bukan karena game mobile akan membunuh video game atau semua game gacha jelek ya. Tapi aku khawatir kalau suatu saat nanti industri game tuh nggak mau eksperimen. Karena kalau formulanya kayak game gacha atau game mobile populer sekarang tuh udah dianggap bisa financial freedom, ngapain kan ya perusahaan game repot-repot bikin game yang beda. Sekarang aja udah ada contohnya loh. Lihat tuh Gravity. Ada berapa tuh Ragnarok Online yang mereka bikin bareng developer lain. Gamenya ya sama aja, nggak ada bedanya. Paling dikit aja bedanya. Terus gimana dengan kalian sendiri? Kalau ada banyak game yang formulanya sama kayak game gacha yang kita tahu sekarang deh, apakah kalian bakal terus menikmati gamenya? Atau kalian cuma nikmatin sistemnya dan mungkin gachanya aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin segitu aja ya video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Bye-bye guys!